Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar pragmatik izin untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang tindak tutur ilokusi ekspresif dalam film Kim Ji-young lahir tahun 1982. Kelompok kami yaitu ada Maisyarah Febriana Putri, Mustika Walansari, Nurul Lutfiah Indra, Tegar Arga Guntar, dan Wilda Arifati. Oke. Oke. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kim Ji-young, born in 1980 itu adalah salah satu film yang mengangkat isu ketimpangan gender dengan latar belakang tempat Korea Selatan. Selain mengangkat isu tersebut, film ini juga menampilkan pengalaman seorang wanita yang mendapat peran baru menjadi ibu dan istri. Pada film ini juga ditampilkan bagaimana konstruksi sosial maupun budaya memandang tubuh wanita dan peran wanita di masyarakat. Selain itu, film garapan sutradara Kim Do-young ini tak luput mengangkat isu kesehatan mental wanita pasca melahirkan. Tindak tutur ekspresif dalam penelitian ini berdasarkan teori Rustono dengan pembagian 7 tindak tutur ekspresif. Yang pertama, tindak tutur ekspresif berparameter mengkritik. Yang kedua, tindak tutur berparameter mengeluh. Yang ketiga, tindak tutur ekspresif dengan parameter memuji. Yang keempat, tindak tutur ekspresif dengan parameter mengucapkan terima kasih. Yang kelima, tindak tutur ekspresif dengan parameter menyalahkan. Yang keenam, tindak tutur ekspresif dengan parameter mengucapkan selamat. Dan yang terakhir yaitu tindak tutur ekspresif dengan parameter menyanjung. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif sendiri merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi data dan memahami makna yang dituju penulis dalam sebuah penelitian. Metode penelitian semacam ini juga terfokus kepada pembahasan mengenai persoalan sosial atau kemanusiaan. Selain itu, Creswell menambahkan bahwa proses penelitian dengan menggunakan metode ini banyak melibatkan beberapa upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan, prosedur, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Selain itu, teknis analisa data secara induktif mulai dari tema khusus ke umum dapat menjadi salah satu metode yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, tahap pengumpulan data, kedua, tahap pengolahan data, dan ketiga, tahap penyajian data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik rekam dan catat dari sumber dialog tokoh suami dan tokoh istri dalam film Kim Ji-young, Born in 1982, yang diproduksi oleh Spring Wine Film. Tahap 2 merupakan metode pengolahan data dilakukan dengan mentranskrip data dalam rekaman, lalu memberikan kategori berdasarkan indikator sesuai dengan topik penelitian. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis memakai metode agih, alih, dan padan. Metode agih yakni metode yang menggunakan asal alat penentunya dari bahasa bersangkutan. Sedangkan metode padan ialah metode yang alat penentunya di luar, terlepas dan tidak termasuk bagian dari bahasa yang bersangkutan. Nah, baik. Kemudian untuk yang kedua ada hasil dan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi ekspresif suami pada istri dari film Kim Ji-young Born in 1982 yang diproduksi oleh Springwood Film. Nah, yang pertama ini ada tindak tutur ekspresif mengkritik tokoh suami ke tokoh istri atau dari Kim Ji-young. Menurut Irma, tahun 2017, tuturan ekspresif mengkritik terjadi karena penutur tidak sependapat atau tidak suka dengan apa yang dituturkan atau dilakukan oleh lawan tuturnya. Tuturan mengkritik ini biasanya berupa tanggapan yang terkadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruknya suatu pendapat, hasil karya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh percakapan, mungkin bisa dilihat di sini.
Nah, konteks dari percakapan di atas ini, pada saat makan malam, tokoh suami Kim Jong bertanya pada tokoh istri atau Kim Jongnya sendiri mengenai pergelangan tangannya yang sakit. Kemudian, tokoh istri menjelaskan kejadian pada saat ia memeriksakan pergelangan tangannya, dan tokoh suami merespon cerita tersebut dengan memberikan kritikan. Data A tersebut dalam dialog nomor 1 merupakan salah satu contoh tindak tutur ekspresif yang dituturkan oleh tokoh suami Kim Ji-young kepada tokoh istri. Tindak tutur tersebut termasuk digunakan tokoh suami sebagai penutur untuk mengekspresikan kritik terhadap tokoh istri yang menjadi mitra tutur. Tokoh suami mengekspresikan kritikannya kepada tuturan tokoh istri yang menganggap bahwa kekesalannya mohon maaf, yang menganggap bahwa kekesalannya terhadap dokter ada hal yang aneh. Tokoh suami mengkritisi hal yang dikatakan oleh tokoh istri dan menjelaskan bahwa hal yang seharusnya dianggap aneh adalah pertanyaan dan pernyataan dokter mengenai kondisi istrinya. Data yang memang merupakan tindak luar ekspresif tersebut dikuatkan oleh konteks saat data tersebut muncul. Nah, kemudian data tersebut muncul saat mitra tutur atau tokoh Kim Ji-young sendiri terlihat tidak semangat dan menyalahkan dirinya. Ekspresi penutur atau tokoh suami yang berubah menjadi terheran setelah mendengar pertanyaan mitra tutur atau Kim Ji-young, penutur tokoh penutur atau tokoh suami memberikan penekanan pada tuturannya, yang memang berguna untuk mempertegas tuturan tersebut. Penutur menekankan bahwa kesalahan bukan terdapat pada tokoh istri, melainkan pada pertanyaan dan pernyataan dokter terhadap tokoh istri. Kemudian berikut ini ada cuplikan dari percakapan yang kedua, mungkin bisa dilihat di sini, di mana memiliki konteks berupa di pagi hari saat persiapan untuk tokoh suami dari Kim Jong berangkat kerja, tokoh suami menanyakan keadaan tokoh istri, dan tokoh istri menjelaskan apa yang sedang dirasakannya. Kemudian tokoh suami memberi saran kepada tokoh istri atau Kim Ji Young untuk menemui psikiater untuk mengatasi permasalahan yang memang dihadapinya. Nah, data B dalam dialog 2 di atas merupakan salah satu contoh dari tindak tutur ekspresif yang memang dituturkan oleh tokoh suami kepada tokoh istri. Nah, tindak tutur tersebut dituturkan oleh tokoh suami atau sebagai penutur kepada tokoh istri sebagai mitra tutur untuk mengkritik pertanyaan tokoh istri. Dalam konteks tersebut, tokoh istri mengira bahwa tokoh suami menganggapnya gila karena dia direkomendasikan oleh tokoh suami untuk datang ke psikiater. Nah, data tersebut juga diperkuat dengan adanya penjelasan yang dituturkan oleh tokoh suami kepada tokoh istri bahwa teman-teman tokoh suami mencari bantuan psikologis dan mereka tidak gila. Data tersebut diperkuat oleh ekspresi suami yang terlihat cemas dan serius. Nah, kemudian pada percakapan selanjutnya itu ada kekhawatiran tokoh suami kepada tokoh istri karena istri sendiri memberi respon yang mungkin kurang serius, bahkan tertawa. Nah, tokoh suami ini menekankan bahwa ia serius dalam meminta istrinya untuk datang ke tenaga psikiater untuk menyembuhkan kondisi psikologisnya. Nah, tapi hal tersebut ditunjukkan di mana tokoh suami memeluk tokoh istri ketika tokoh istrinya menunjukkan kesediaannya untuk datang ke psikiater. Nah, kemudian di sini tercantumkan ada percakapan ketiga yang mungkin memiliki konteks yang jenis konteks yang sama dengan beberapa percakapan di atas, yaitu memiliki konteks di malam hari ketika tokoh istri selesai melipat baju milik anaknya atau yang bernama Ah Hyung. Nah, tokoh istri ini bertanya pada tokoh suaminya mengenai keinginannya untuk bekerja, tetapi suaminya menolak dan melarang tokoh istri untuk melakukannya. Nah, data C, D, E dalam dialog 3 di atas merupakan contoh tuturan ekspresif mengkritik juga. Nah, karena menurut seorang ahli bernama Irma yang tadi telah saya sebutkan, tuturan ekspresif itu memang mengkritik karena penutur tidak sependapat atau tidak suka dengan apa yang dituturkan. Nah, tuturan kritik ini biasanya berupa tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruknya suatu pendapat dan lain sebagainya. Nah, kalimat yang bercetak tebal di percakapan di atas itu menunjukkan ketidaksepakatan tokoh suami dengan permintaan tokoh istri. Nah, tokoh suami ini merasa tidak setuju ketika tokoh istri meminta untuk bekerja. Nah, selain itu, suaminya juga menyatakan ketidaksepakatannya dan disertai dengan argumen-argumennya. Nah, kemudian bisa dilihat di bawah itu ada cuplikan percakapan keempat yang mungkin bisa diklasifikasikan sebagai tindak ekspresif yang memiliki konteks ketika tokoh suami dalam data dialog 5
Data dialog 4 tidak menyetujui tokoh istri untuk bekerja di toko roti. Nah, itu seketika membuat tokoh istri berhenti berbicara dan langsung merapikan baju-baju milik anaknya. Nah, suaminya itu menyadari bahwa ia telah berbicara menggunakan nada tinggi kepada tokoh istri dan memberikan penjelasan bahwa tokoh suami hanya tidak ingin istrinya melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Nah, tapi tokoh istrinya ini merespon dengan dingin dan langsung mengunci kamar. Pada data F dalam dialog 4 di atas itu menunjukkan bahwa memang suaminya itu mengkritik permintaan yang dilakukan oleh istrinya untuk bekerja paruh waktu. Nah, suaminya ini mengetahui bahwa bekerja di toko roti itu bukanlah hal yang disenangi oleh istrinya, sehingga suaminya itu berusaha untuk mencegah istrinya bekerja. Nah, kemudian di sini ada juga percakapan kelima, yang memang memiliki konteks sebelum pergi berangkat bekerja, tokoh suaminya ini meminta istrinya untuk memeriksakan diri ke psikiater. Nah, kemudian setelah malam hari ketika suaminya sudah di rumah, tokoh istri ini bercerita bahwa ia tidak jadi memeriksakan dirinya ke psikiater. Nah, suaminya ini merasa kecewa dan mungkin mengkritik kembali istrinya karena menyayangkan tindakan istrinya yang sudah mendaftar tapi tidak bertemu psikiater. Nah, data G dan H dalam dialog 5 di atas itu termasuk ke dalam tindak tutur ekspresi mengkritik juga yang dilakukan oleh suaminya. Nah, data itu didukung karena dalam dialog tersebut tokoh suami berekspresi kaget karena tokoh istri mengungkapkan niat untuk konsultasi ke psikolog. Nah, tokoh suami di sini menyayangkan keputusan istrinya yang tidak pergi karena biaya pemeriksaan pada psikolog yang mahal. Nah, data di atas menjelaskan lebih spesifik alasan tokoh suami mengkritik perbuatan tokoh istri, yaitu karena memang istrinya mulai mengalami demotivasi dan lupa terhadap beberapa hal. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya B. Tindak tutur ekspresif mengeluh tokoh suami ke tokoh istri atau Kim Ji Young. Konteks, pada saat liburan tahun baru di Korea, terdapat budaya mengunjungi rumah orang tua. Saat itu, tokoh suami mulai menyadari sikap tokoh istri berbeda dan mengkhawatirkan kondisinya yang kelelahan. Oleh karena itu, tokoh suami berusaha mengajak tokoh istri untuk jalan-jalan atau istirahat di rumah dengan mengeluhkan dirinya lelah untuk menyetir jauh ke rumah orang tuanya. Berikut merupakan cuplikan percakapan dari tokoh suami dengan tokoh istri. Ya, data I dalam dialog 6 merupakan salah satu contoh tindak tutur ekspresif yang dituturkan oleh tokoh suami kepada tokoh istri. Data tersebut merupakan tindak tutur ekspresif yang berisi keluhan yang dituturkan oleh tokoh suami sebagai penutur. Keluhan tersebut digunakan untuk memperkuat keinginan tokoh suami untuk tidak pergi saat libur tahun baru. Konteks yang melekat pada data tersebut adalah adanya keinginan tokoh suami untuk tidak pergi ke tempat keluarga mereka saat libur tahun baru. Tokoh suami menambahkan alasan untuk tidak datang ke tempat keluarga tokoh suami istri tersebut dengan menjelaskan keadaannya melalui sebuah tindak tutur ekspresif keluhan. Data tersebut didukung oleh adanya penjelasan oleh tokoh suami sebagai penutur kepada tokoh istri sebagai mitra tutur yang berisi pernyataan bahwa mereka baik. Yang selanjutnya masih berhubungan dengan data nomor 6. Yang selanjutnya ada tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih dari istri ke suami. Berikut merupakan cuplikan percakapannya. Data J dan K dalam dialog 7 merupakan salah satu contoh tindak tutur ekspresif yang dituturkan oleh tokoh istri kepada tokoh suami. Tindak tutur tersebut dituturkan oleh tokoh istri sebagai penutur kepada tokoh suami sebagai mitra tutur. Sebagai bentuk, bentar. Pius dulu ya, bentar. Aku lupa ngasih konteks deh yang ini. Bentar ya. Selanjutnya, J. Tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih dari istri ke suami. Berikut merupakan cuplikan dari data 7, yang konteksnya, tokoh istri sedang memandikan anaknya, Ah Hyung, lalu tokoh suami pulang bekerja. Tokoh suami langsung menggantikan tokoh istri untuk membantu memandikan anak mereka, dan tokoh istri mengucapkan terima kasih. Setelah itu, tokoh istri bergegas melakukan pekerjaan lain, yaitu memasak.
Data C dan K dalam dialog 7 merupakan salah satu contoh tindak tutur ekspresif yang dituturkan oleh tokoh istri kepada tokoh suami. Tindak tutur tersebut dituturkan oleh tokoh istri sebagai penutur kepada tokoh suami sebagai mitra tutur, sebagai bentuk menghargai bantuan tokoh suami untuk menggantikan tugas tokoh istri dalam memandikan anak kedua tokoh tersebut. Selanjutnya, tindak tutur ekspresif mengkritik dari istri ke suami. Berikut merupakan cuplikan percakapan dari tokoh istri dan suami yang konteksnya tokoh istri dan tokoh suami sedang makan malam bersama di sebuah meja. Pada saat itu tokoh suami melihat ke arah tangan tokoh istri yang sedang menyiapkan makanan di meja. Ia melihat bahwa perban yang ada di tangan istrinya masih ada dan bertanya kondisi tangan tokoh istri. Tokoh istri menjawab bahwa tangannya belum membaik, dan ia menjelaskan bahwa alasan tangannya belum membaik karena ia sering menggerakkannya untuk melakukan aktivitas di rumah. Tokoh istri menuturkan bahwa ia tidak suka terhadap dokter yang ia kunjungi karena dokter tersebut menanyakan pertanyaan yang dianggap konyol oleh tokoh istri. Pertanyaan yang ditanyakan oleh dokter dianggap hal yang merendahkan tokoh istri karena tokoh istri merasa dianggap tidak pernah melakukan apa-apa dengan tangannya. Kritikan tokoh istri terhadap pertanyaan dokter tersebut didasari sentimen istri terhadap praduga masyarakat bahwa tokoh istri dianggap sebagai orang yang tidak melakukan pekerjaan apapun. Data 1 dalam dialog 8 merupakan salah satu contoh tindak tutur ekspresif yang dituturkan oleh tokoh istri kepada tokoh suami. Data tersebut masuk ke dalam tindak tutur ekspresif kritik. Hal tersebut ditandai dengan konteks di mana data tersebut muncul saat penutur atau tokoh istri sedikit menggebu-gebu saat menuturkan tuturan tersebut. Tokoh istri digambarkan sedang mengkritisi pertanyaan dokter yang terkesan menganggap tokoh istri tidak kompeten dalam memasak dan mencuci. Hal tersebut didukung dengan dimunculkannya pernyataan dokter yang berupa pertanyaan kepada tokoh istri mengenai alasan mengapa tokoh istri dapat terluka padahal sudah ada alat elektronik yang mempermudah pekerjaannya. Selanjutnya, merupakan cuplikan dari data 9 yang memiliki konteks tokoh suami membangunkan tokoh istri yang sedang tidur di kasur. Pada saat dibangunkan, tokoh istri terlihat kesal dengan suaminya. Kemarahan tokoh istri dilatar belakangi oleh orang tua tokoh suami yang mengusik masalah yang dianggap tokoh istri sebagai masalah yang seharusnya tidak dibicarakan oleh mereka mengenai memiliki anak. Tokoh suami mencoba menenangkan tokoh istri dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi angin lalu yang tidak perlu dipikirkan secara serius. Tindak tutur 16 merupakan ungkapan tokoh istri untuk menunjukkan kekesalan tokoh istri terhadap orang tua tokoh suami yang dianggap terlalu ikut campur dan menuntut tokoh istri dan suaminya mengenai hal kehidupan rumah tangga mereka. Tokoh istri berbicara dengan nada tinggi, namun tokoh suami menanggapinya dengan santai. Nah, data M dan data N dalam dialog 9 merupakan salah satu contoh tindak tutur ekspresif yang dituturkan oleh tokoh istri kepada tokoh suami. Data tersebut merupakan tindak tutur ekspresif mengkritik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kritikan oleh tokoh istri sebagai penutur kepada tokoh suami sebagai mitra tutur dalam penggalan kalimat yang berbunyi, "Aku yang mempersiapkan semuanya, bukan kamu." Dan mengapa sekarang harus berubah? Aku bahkan pergi saat hampir melahirkan. Dalam konteks ini, tokoh istri mengkritik keputusan tokoh suami untuk tidak pergi ke rumah orang tua mereka. Dalam data tersebut, tokoh istri menyatakan bahwa ialah yang mempersiapkan semuanya dan bahkan menyinggung perihal cerita masa lalu, di mana tokoh istri tetap berangkat ke rumah orang tua mereka meski ia sedang hamil besar. Tindak tutur tersebut digunakan tokoh istri untuk mematahkan keinginan tokoh suami untuk membatalkan acara keluarga mereka. Berikut merupakan cuplikan dari data ke-10. Data O
data P dan data Q merupakan tindak tutur ekspresif mengkritik dalam dialog 9. Data O mengandung unsur kritik karena tokoh Jiong atau mitra tutur marah dan mempertanyakan kepada tokoh suami atau penutur terkait pembicaraan memiliki anak yang telah terjadi di depan orang tua tokoh suami. Hal itu membuat tokoh Jiong tidak nyaman sehingga menjadi marah dengan tokoh suami. Data didukung oleh ekspresi tokoh Jiong yang kesal dengan desakan permintaan memiliki anak oleh orang tua tokoh suami atau penutur. Ekspresi kekesalan tersebut berupa nada tinggi yang digunakan oleh mitra tutur atau Jiong saat berbicara dengan tokoh suami atau penutur. Data P termasuk ke dalam tindak tutur ekspresif mengkritik karena Jiong merasa lelah dengan berbagai desakan dari tokoh orang tua suami yang banyak menuntut, mulai dari menyuruh menikah dan setelah menikah mereka diminta untuk memiliki anak. Data tersebut juga didukung oleh pernyataan tokoh Jiong selanjutnya. Jika kita memiliki seorang putra, mereka mau kita memiliki putri. Jika kita punya seorang putri, mereka mau kita memiliki putra. Yang berarti banyaknya tekanan keinginan orang tua suami tokoh Jiong dalam urusan rumah tangga tokoh Jiong dan suaminya. Data Q mengandung tindak tutur ekspresif mengkritik karena dalam dialog ini tokoh Jiong mengkritik ajakan suaminya untuk memiliki anak. Jiong menganggap persoalan memiliki anak harus dipikirkan secara matang dan tidak bisa langsung memutuskan hanya karena perintah dan desakan oleh orang tua. Data tersebut juga ditunjang melalui pernyataan tokoh suami Jiong. Daripada orang tuaku merengeki kita, mari kita punya bayi. Yang menandakan bahwa tokoh suami mengambil keputusan untuk memiliki anak agar tidak direngeki orang tuanya terus. Selanjutnya, data dialog ke-11 yaitu bisa dilihat sebagai berikut percakapannya. Nah, dalam dialog ini konteksnya yaitu tokoh suami dan tokoh istri sedang berada di ruang tamu. Percakapan mereka terjadi di malam hari dengan suasana remang dan pencahayaan yang hanya bersumber dari 2 lampu kecil. Tokoh suami duduk di sofa sedangkan tokoh istri berdiskusi dari jarak jauh. Ekspresi tokoh suami sedih, sedangkan tokoh istri menunjukkan wajah penuh kecewa dan bingung. Lalu tokoh suami menatap ke arah tokoh istri saat berbicara, sedangkan tokoh istri selalu menatap ke bawah saat ia sedang berbicara. Nah, data R dalam dialog 11 menjadi bagian tindak tutur ekspresif mengkritik karena pada dialog ini, tokoh Jiong atau tokoh istri mempertanyakan pernyataan suaminya yang menyuruhnya istirahat lebih banyak sambil menunggu tokoh Ayong atau anak mereka dewasa. Data tersebut ditunjang dengan penekanan nada saat tokoh Jiong, mitra tutur, mengucapkan kalimat tersebut dan juga ditunjang dengan beberapa cuplikan tokoh Jiong yang lelah mengasuh anaknya, sekalipun dia tidak bekerja. Selanjutnya, ada tindak tutur ekspresif mengeluh dari tokoh istri dan tokoh suami. Nah, di sini bisa dilihat percakapannya. Lalu konteks dalam dialog ini yaitu tokoh suami sedang bersiap untuk bekerja dan tokoh istri sedang menyiapkan makanan yang diberikan orang tua tokoh istri untuk dimasukkan ke kulkas. Tokoh istri bertanya kepada tokoh suami mengenai orang tua tokoh suami yang tidak membungkuskan mereka makanan seperti saat mereka berkunjung pada biasanya. Sehari sebelumnya, saat mereka pamit kepada orang tua tokoh tokoh istri bertengkar dengan mertuanya karena tokoh istri merasa bahwa mertuanya tidak pernah menghargai perasaannya. Nah, lalu penjelasannya data S dalam dialog 12 tersebut merupakan salah satu contoh tindak tutur ekspresif yang dituturkan oleh tokoh istri kepada tokoh suami. Tindak tutur tersebut merupakan tindak tutur ekspresif yang menunjukkan kekesalan yang dirasakan tokoh istri sebagai penutur kepada tokoh ibu suami. Tokoh istri digambarkan sedang menyertakan keluh kesahnya terhadap tokoh ibu suami di hadapan tokoh suami. Hal tersebut didukung dengan konteks di mana tokoh istri dan tokoh ibu suami yang bertengkar sebelum tuturan tersebut dituturkan. Hal lain yang memperkuat bukti bahwa tuturan ini merupakan tuturan mengeluh adalah ekspresi tokoh istri yang masam. Konteks penting untuk diperhatikan karena konteks memiliki peranan krusial dalam memahami dan menginterpretasikan tindak tutur. Selanjutnya, percakapan nomor 13 yaitu
dengan konteks tokoh suami baru saja membangunkan tokoh istri. Lalu tokoh istri pada saat itu sedang marah dengan orang tua tokoh suami karena mereka ikut campur dalam masalah rumah tangga tokoh istri dan tokoh suami. Sedangkan tokoh istri saat itu melampiaskan kemarahannya pada tokoh suami, namun tokoh suami menanggapinya dengan bercanda untuk mencairkan suasana. Tokoh istri mengatakan bahwa ia sedang depresi guna membuat tokoh suami menanggapinya dengan serius, tapi tokoh suami ini masih teguh dengan niatnya untuk mencairkan suasana hati tokoh istri. Akibatnya, keteguhan tokoh suami membuat tokoh istri kesal, namun pada akhirnya ia luluh dan mereka berdua tertawa. Nah, data T, data U, dan data V merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh yang dilakukan oleh tokoh istri penutur kepada tokoh suami mitra tutur. Pada data T, data U, tokoh istri mengeluhkan permintaan untuk segera memiliki anak, dan tokoh istri juga khawatir dengan banyaknya perubahan yang akan terjadi di dalam dirinya dan hidupnya. Data tersebut diperkuat dengan ekspresi tokoh istri yang cemberut dan menunjukkan wajah marah. Nah, data V menunjukkan tokoh istri yang mengeluh terhadap respon tokoh suami yang terlihat lebih santai dengan persoalan memiliki anak secepatnya. Lalu selanjutnya ada data dalam data dialog ke-14 yang berkonteks tokoh suami sedang duduk di sofa dan tokoh istri sedang duduk di kursi meja makan. Ruang keluarga dan ruang makan menjadi satu dan tidak bersekat. Tokoh istri selalu menunduk ke bawah saat berbicara dikarenakan ia sedang merasa kecewa dan berat hati untuk mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan berhenti bekerja. Percakapan terjadi di malam hari dengan suasana tenang dan pencahayaan yang remang. Lalu, data W di atas merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh karena dialog tersebut tokoh istri menunjukkan ekspresi kecewa akibat tidak ada orang yang menghubungi untuk menjadi pengasuh anak. Kekecewaan tokoh istri juga diperkuat dalam kalimat "Aku rasa ini tidak akan berhasil." Hal tersebut juga menjadi keluhan tokoh istri karena ia tidak akan bisa kembali bekerja. Nah, percakapan data dialog ke-15 dengan konteks tokoh suami sedang duduk di sofa dan tokoh istri sedang duduk di kursi meja makan. Ruang keluarga dan ruang makan menjadi satu dan tidak bersekat. Tokoh istri selalu menunduk ke bawah dan berbicara dikarenakan ia sedang merasa kecewa dan berat hati untuk mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan berhenti bekerja. Nah, tokoh X ini termasuk ke dalam data X, termasuk ke dalam mitra tutur ekspresif mengeluh yang dilakukan oleh tokoh istri. Mitra tutur, tokoh istri mengeluhkan kondisi terkait mencari pengasuh anak agar tokoh istri dapat bekerja lagi. Data tersebut juga diperkuat dengan pernyataan tokoh istri yang sudah merasa lelah meskipun belum kembali bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Mustika, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mulai dari yang F, tindak tutur ekspresif menyalahkan dari tokoh istri ke tokoh suami. Nah, ini yang konteks yang dialog nomor 16 yang memiliki konteks tokoh suami dan tokoh istri sedang makan malam bersama dengan anak mereka di meja makan. Pada saat itu, tokoh suami meminta pendapat tokoh istri mengenai pembatalan rencana kunjungan mereka ke rumah orang tua mereka saat libur tahun baru. Nah, pada saat itu tokoh suami beralasan bahwa ia lelah untuk menyetir, namun sang tokoh istri menjawab bahwa tokoh suami sudah terlambat dalam membatalkan rencana mereka dan menganggap bahwa rencana tokoh suami adalah hal yang inkonsisten dengan pernyataannya yang ia katakan saat awal mereka menikah. Tokoh istri marah karena ia merasa bahwa orang tua suami akan menyalahkannya meskipun sebenarnya yang membatalkan acara tersebut adalah tokoh suami. Data Y dan dalam dialog ke-16 termasuk dalam ketindak tutur ekspresi menyalahkan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan tokoh istri yang menjelaskan bahwa tokoh suami yang sejak awal meminta mereka untuk pergi mengunjungi orang tua hanya saat liburan dan tahun baru. Kemudian tuturan tokoh istri, "Kau sudah terlambat," dalam konteks tersebut adalah sebagai ungkapan yang menyalahkan tokoh suami karena sejak awal menikah, tokoh suami sudah membuat kesepakatan. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan adalah berdasarkan tujuan penelitian dan data yang dianalisis, terdapat tindak tutur ekspresif suami pada istri dan istri pada suami pada film Kim Ji-young lahir tahun 1982. Tindak tutur ekspresif yang terkandung yaitu mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, dan menyalahkan. Dalam beberapa tuturan yang dituturkan oleh tokoh pada film tersebut mengandung tindak tutur ekspresif yang memiliki maksud dan artinya sendiri. Dari data yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ekspresif digunakan dalam dialog pada film
Kim Ji-young lahir tahun 1982, dan pada setiap dialog tindak tutur ekspresif tersebut terdapat maksud dan artinya sendiri sesuai dengan konteks percakapannya. Baik, jadi itu dia penjelasan terkait artikel ilmiah yang ilmiah kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang mengangkat judul Tindak Tutur Elokusi Ekspresif dalam film Kim Ji-young lahir tahun 1982. Oleh karena itu, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.